Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Indra yang sudah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan di bab ke-13 hari ini, yaitu bab Interviews and Data Collection. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri anggota-anggota kami. Nah, kali ini adalah kelompok 1, yaitu ada saya, Kensa Puspita dengan MM Mahir 125, lalu ada Dava Akbarazar dengan MM Mahir 123, ada Muhammad Wongso Prasetyo dengan MM Mahir 144, dan terakhir ada Kak Adinda dengan MM Mahir 194. Kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, untuk materi yang pertama itu introduction. Nah, bagian introduction ini tuh menjelaskan bahwa setelah membahas desain penelitian, peneliti itu beralih pada metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya untuk tujuan penelitian tertentu. Nah, bagian ini tuh menegaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan bagian penting dalam desain penelitian dan secara khusus memperkenalkan wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dari responden. Nah, untuk memberi pemahaman mengenai jenis wawancara, terus cara merancangnya, serta bagaimana wawancara itu digunakan dalam penelitian bisnis contohnya. Nah, selanjutnya itu ada primary data collection method. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa penelitian bisnis banyak bergantung pada informasi yang berasal dari manusia atau biasa kita sebut responden, seperti kayak konsumen, terus karyawan, manajer, investor, bahkan supplier. Nah, karena wawancara, terus observasi, dan kuesioner itu menjadi salah satu metode yang paling umum yang digunakan dalam pengumpulan data primer. Nah, peneliti juga menekankan bahwa penelitian metode harus sesuai dengan tujuan penelitian. Terus pertanyaan risetnya seperti apa, terus strategi penelitiannya seperti apa, serta mempertimbangkan faktor seperti waktu, sumber daya, tingkat akurasi, dan jenis data yang dibutuhkan. Nah, dengan demikian, pemilihan metode pengumpulan data primer bukan keputusan yang berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan seluruh rangkaian proses agar hasilnya relevan dan bernilai. Lalu ada advantage and disadvantage of interview. Nah, ini tuh sebenarnya langsung menjurus ke dua kayak metode gitu. Yang pertama tuh unstructured interview. Nah, ini tuh sebagai jenis wawancara yang dilakukan tanpa urutan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, tujuannya sendiri itu adalah menggali isu-isu awal, terutama pada peneliti yang belum mengetahui variabelnya atau masalah spesifik dalam sebuah penelitian yang mau diambil. Nah, dalam prakteknya, wawancara ini tuh biasanya dimulai dengan pertanyaan yang luas dan terbuka sehingga responden dapat menjelaskan persepsi secara bebas. Nah, seorang peneliti itu kemudian mengikuti alur pembicaraan berdasarkan jawaban responden dan menggunakan keterampilan mendengarkan untuk mengidentifikasi tema pentingnya. Nah, biasanya metode ini tuh digunakan pas peneliti itu butuh pemahaman yang mendalam mengenai situasi, terutama pada tahap eksplorasi. Makalah, meskipun prosesnya dapat memakan waktu yang cukup lama, karena peneliti itu selalu mengikuti alur pembicaraan dari respondennya, dan juga hasilnya itu sangat bergantung pada kemampuan peneliti serta kesetiaan responden dalam memberikan waktu yang banyak untuk memberikan jawabannya. Nah, yang kedua tuh structure interview. Ini tuh sebagai wawancara yang dilakukan ketika peneliti itu sudah mengetahui informasi yang dibutuhkan
dan telah merancang pertanyaan serta sistematis sebelum proses wawancara dimulai. Biasanya tuh format wawancara ini biasanya memiliki bagian pembuka. Pertanyaan itu mudah sebagai pemanasan, kayak apa apa responden tahu ide yang mau dibahas. Terus dilanjutkan dengan pertanyaan inti yang relevan dan merujuk ke tujuan kita sebagai peneliti. Nah, untuk memastikan kejelasan dan jawaban yang mendalam, struktur interview ini juga dapat menggunakan teknik probing sehingga bisa meminta klarifikasi atau minta contoh tambahan. Metode ini tuh memungkinkan semua responden menerima pertanyaan yang sama. Jadi memudahkan kita sebagai peneliti itu menganalisis dan meningkatkan konsistensi sebuah data tersebut. Nah, meski kayak tadi itu struktur yang cukup ribet dan ketat ini dapat membatasi spontanitas responden dan membuat wawancara terasa sangat formal atau formal lah dibandingkan wawancara tidak terstruktur yang sebelumnya. Nah, di dalam bab selanjutnya yaitu bab ke-8 yaitu data collection. Yang pertama ada definisi dan tujuan observasi terlebih dahulu. Nah, di sini tuh tertera bahwa observasi adalah proses mengamati, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan perilaku atau peristiwa secara terencana. Di dalam metode observasi itu dibedakan berdasarkan 4 dimensi utama. Yang pertama kontrol. Nah, kontrol ini tuh terdiri dari terkontrol dan tidak terkontrol. Yang terkontrol itu dilakukan di lingkungan buatan atau kondisi yang bisa diatur oleh peneliti. Yang kedua ada tidak terkontrol. Ini tuh bisa dilakukan di lingkungan alami tanpa intervensi peneliti. Nah, yang kedua, di metode observasi selanjutnya itu ada group membership. Nah, di group membership itu ada dua, yaitu participant observation dan non-participant observation. Yang pertama, participant observation, yaitu peneliti ikut menjadi bagian dari kelompok yang diamati. Nah, yang kedua itu non-participant observation, yaitu kebalikan dari partisipan observasi, itu peneliti hanya mengamati dari luar tanpa terlibat langsung. Oke, saya akan melanjutkan dari yang tadi. Yang ketiga ini ada structure. Nah, structure ini tuh ada dua juga, structured dan unstructured. Structured itu observasi dilakukan dengan kategori baku, fokus tertentu, dan format pencatatan yang sudah disiapkan. Itu terstruktur. Nah, yang kedua ada unstructured atau tidak terstruktur. Ini tuh observasi yang luas tanpa pedoman ketat, dan itu cocok untuk eksplorasi awal. Nah, yang keempat ada concealment. Metode concealment nih. Concealment itu ada dua, concealed observation dan unconcealed observation. Jadi concealed observation itu subjek itu tidak mengetahui bahwa mereka itu sedang diamati. Nah, yang kedua itu adalah unconcealed observation, yaitu subjek diberitahu bahwa mereka itu sedang diteliti. Nah, keempat dimensi ini tuh membantu peneliti memilih bentuk observasi yang paling sesuai dengan tujuan riset. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya membahas tentang 4 dimensi utama yang menggambarkan jenis observasi. Yang pertama yaitu studi observasional terkendali atau tidak terkendali. Observasi terkendali dilakukan dengan mengatur situasi untuk melihat perbedaan perilaku, baik di laboratorium maupun di lapangan. Sementara observasi tidak terkendali berlangsung dalam kondisi alami tanpa intervensi dari penelitian, sehingga perilaku terlihat apa adanya, tetapi menjadi sulit untuk ditelusuri penyebab karena variabel tidak dikendalikan. Kemudian observasi partisipan atau non-partisipan. Observasi non-partisipan dilakukan ketika peneliti tidak terlibat dalam aktivitas subjek dan hanya mengamati dari luar, misalnya melalui kamera atau cermin satu arah. Sementara observasi partisipan dilakukan ketika peneliti ikut serta di dalam kehidupan sehari kelompok yang diteliti. Kemudian adanya studi observasional secara struktur atau tidak terstruktur.
Observasi terstruktur memakai kategori dan format pencatatan yang sudah ditetapkan untuk mengumpulkan data kuantitatif secara sistematis. Sementara observasi data terstruktur dilakukan tanpa fokus awal yang jelas, mencatat berbagai kejadian apa adanya secara langsung, dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola atau merumuskan hipotesis awalnya. Dan yang terakhir yaitu observasi secara tersamar atau tidak tersamar. Observasi tersamar itu dilakukan tanpa memberitahu subjek bahwa mereka sedang diamati atau diteliti, sehingga perilaku lebih natural dan tidak terpengaruh. Sementara observasi tidak tersamar lebih terbuka, tetapi bisa mengganggu dari keaslian perilaku penelitian. Adapun dua pendekatan penting di dalam observasi, yaitu observasi partisipan, yakni melibatkan peneliti di dalam aktivitas kelompok untuk memahami perilaku dari sudut pandang orang dalam. Tingkat keterlibatan dapat menjadi rendah hingga ke tinggi, tetapi dapat menjaga objektivitasnya. Peneliti juga perlu perizinan untuk membangun kepercayaan dan mencatat hasil temuan melalui catatan lapangannya. Observasi dilakukan mulai dari pencatatan umum hingga berfokus pada pola tertentu. Metode ini menuntut keterampilan sosial ketelitian dan kemampuan untuk menjaga peran sebagai peserta sekaligus pengamat. Sementara observasi terstruktur yaitu mengamati perilaku yang sudah ditentukan sebelumnya menggunakan coding SIM agar data dapat dicatat secara sistematis dan objektif, sehingga kategorinya harus jelas, saling eksklusif, dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Teknik pencatatan dapat berupa checklist, urutan peristiwa, ataupun durasi. Pendekatan ini bersifat kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis dan membutuhkan perencanaan serta instrumen pengkodan yang reliabel. Kemudian membahas tentang keuntungan dan kerugian dari observasi. Untuk keuntungannya yaitu memberikan data perilaku secara langsung tanpa bergantung pada jawaban secara verbal atau wawancara. Peneliti dapat mencatat aktivitas, kebiasaan kerja, interaksi, dan faktor lingkungan, sehingga pola perilaku lebih mudah dikenali. Metode ini juga efektif untuk kelompok yang sulit diwawancarai, seperti anak kecil atau individu yang sangat sibuk, serta cenderung menghasilkan data yang lebih bebas dari bias responden. Sementara untuk kerugiannya, yaitu kehadiran peneliti dapat mempengaruhi perilaku dari subjek atau reaktivitas, terutama pada periode awal. Data juga rentan terhadap bias pengamatan, terutama dalam observasi partisipan ketika peneliti terlalu larut dalam kelompok yang diteliti atau terlalu berbaur. Observasi secara jangka panjang dapat menimbulkan kejenuhan dan kesalahan pencatatan. Selain itu, tidak dapat menangkap proses kognitif atau alasan di balik perilaku, sehingga biasanya digunakan untuk melengkapi metode lain, yaitu seperti wawancara. Selain itu, observasi bisa sangat memakan waktu, melelahkan, dan mahal karena menuntut kehadiran secara fisik dalam durasi yang panjang.